Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayu Lestari dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review tentang keluarga Sakinah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan pertemuan 10. Adapun sumber referensi saya ambil dari modul elektronik Kemuhammadiyahan dan Keaisyahan yang sudah di-share sejak awal semester 3 oleh dosen pengampu kami, serta beberapa sumber di internet yang sudah saya sertakan pada kolom deskripsi. Baik, masuk pada topik pembahasan. Sebenarnya, apa sih keluarga Sakinah itu? Secara istilah, Sakinah bermakna keluarga yang terbangun atas dasar cinta kasih dan kasih sayang, serta rahmah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami istri, baik beserta ataupun tanpa anak. Adapun secara yuridis, makna keluarga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam undang-undang ini, disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, dan atau ibu dan anaknya. Di dalam Al-Quran, kata sakinah dapat ditemukan dalam 6 ayat, yaitu menggunakan kata sakinah ditemukan dalam surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 248, menggunakan kata as-sakinah dalam Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat 4 dan 18, dan kata sakinatah dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 26 dan 40, dan Quran surat Al-Fat surat ke-48 ayat ke-26. Selain ditemukan dalam Al-Quran, kata sakinah juga dipakai dalam hadis. Misalnya, dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, kalian harus tenang, atau dalam melakukan sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Selanjutnya, tentang landasan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan kesadaran kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian, asas keluarga sakinah. Keluarga sakinah dapat dibangun dengan berlandaskan pada 5 asas, yaitu asas karomah insaniyah. Asas ini menempatkan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk Allah yang paling memiliki kemuliaan dan kedudukan yang paling utama. Oleh karenanya, maka dalam membentuk keluarga sakinah, diperlukan kesadaran bahwa setiap anggota keluarga harus saling memuliakan, menghargai, saling mendukung dalam mewujudkan keberhasilan serta kebahagiaan lahir dan batin. Kedua, asas hubungan kesetaraan. Intinya, di antara dua pasangan atau satu pasangan atau suami dan istri tidak boleh egois. Yang ketiga, asas keadilan, di mana semuanya harus berlaku adil antara suami atau istri ke anak, atau suami ke keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, asas mawadah warohmah atau kasih sayang, bahwa keberadaan mawadah dan ar-rohmah dalam suatu keluarga merupakan perekat yang mendorong tumbuhnya rasa saling mencintai, membutuhkan, melindungi, dan menghormati antar keluarga, serta terbentuk suasana aman, tentram, dan damai dalam keluarga. Asas yang kelima atau asas yang terakhir adalah asas pemenuhan kebutuhan hidup sejahtera dunia dan akhirat.
Asas ini terdiri juga dari 5 macam, yaitu kebutuhan spiritual, yaitu kebutuhan untuk mencari, mendekat, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kebutuhan ubudiyah, yaitu dorongan untuk menghamba, mengabdi, dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, manusia memiliki potensi kekhalifahan atau kesadaran untuk berperilaku dan mengelola serta mengeksplorasi alam semesta secara baik dan benar. Yang selanjutnya yaitu manusia mempunyai kebutuhan jasadiyah, yaitu yang mendorong agar dirinya bertahan secara fisik dengan adanya dorongan pemenuhan kebutuhan biologis. Yang terakhir, manusia mempunyai kebutuhan berpikir, ingin tahu, ingin belajar, dan ingin berkembang. Potensi ini merupakan dasar kemampuan intelektual yang dapat meninggikan derajat insan beriman. Adapun pembahasan lain, kita akan membahas tentang tujuan pembentukan keluarga sakinah. Tujuan pembentukan keluarga sakinah terdiri atas 2 macam, yaitu mewujudkan insan bertakwa dan mewujudkan masyarakat berkemajuan. Kemudian, ada fungsi keluarga sakinah, yaitu terdiri dari fungsi keagamaan, biologis dan reproduksi, peradaban, cinta kasih, perlindungan, kemasyarakatan, pendidikan, ekonomi, pelestarian lingkungan, rekreasi, internalisasi nilai-nilai keislaman, dan kaderisasi. Oke, selanjutnya ada tips keluarga sakinah. 1. Memilih pasangan yang tepat atau sesuai kriteria. 2. Terpeliharanya komunikasi yang baik agar tumbuh rasa saling percaya, pengertian, dan menghargai. 3. Mengisi hari-hari dalam keluarga dengan penuh kasih sayang. 4. Menjalankan kewajiban masing-masing dengan penuh tanggung jawab. 5. Keluarga dibangun dengan pondasi agama dan semata-mata untuk ketakwaan kepada Allah. 6. Tidak pernah berhenti bersyukur. Dan 7. Baik suami dan istri harus tertanam sikap saling setia. Selanjutnya, untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahih yang sesuai dengan pemahaman Salafus Sahih atau Salafus Sholih. Berdasar rujukan ini, kita akan memperoleh kejelasan tentang aspek pernikahan maupun beberapa penyimpangan dan pergeseran nilai pernikahan yang terjadi di dalam masyarakat kita. Pernikahan adalah fitrah manusia atau fitrah kemanusiaan. Maka dari itu, Islam menganjurkan untuk menikah karena menikah merupakan gorizah insaniyah atau naluri manusia. Nasihat untuk suami dan istri. 1. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan bersama maupun sendiri, di rumahnya maupun di luar rumah. 2. Kewajiban menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keluarga. 3. Melaksanakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki wajib mengerjakan sholat 5 waktu di masjid secara berjamaah dan diperintahkan anak-anak untuk sholat pada waktunya. 4. Menegakkan sholat-sholat sunnah, terutama sholat malam. 5. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacalah Al-Quran setiap hari, terutama surat Al-Baqarah. Bacalah pula doa dan zikir yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ingatlah bahwa setan tidak senang kepada keutuhan rumah tangga dan setan selalu berusaha mencerai-beraikan suami dan istri. Dan ajarkan anak-anak untuk membaca Al-Quran dan zikir. 6. Bersabar atas musibah yang menimpa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. 7. Terus-menerus berintrospeksi diri antara suami dan istri, saling menasihati, tolong-menolong, dan memaafkan, serta mendoakan. Jangan egois dan gengsi. 8. Berbakti kepada kedua orang tua. 9. Mendidik anak-anak agar menjadi anak-anak yang solih. Ajarkan tentang akidah, ibadah, dan akhlak yang benar dan mulia. 10. Jagalah anak-anak dari media yang merusak akidah dan akhlak.
Jadi, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah harus berusaha membina rumah tangga yang islami. Ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal agar terbentuk keluarga yang islami. Di antara kriteria itulah harus kafa'ah dan solihah. Kafa'ah menurut konsep Islam adalah setara atau sederajat. Menurut Islam, hanya diukur dengan kualitas iman dan takwa serta akhlak seseorang, bukan diukur dengan status sosial, keturunan, dan lain-lainnya. Pada intinya, cara membina keluarga sakinah mawaddah warohmah akan terletak pada bagaimana suami dan istri menerapkan nilai-nilai agama dalam rumah tangganya. Jika keduanya sepakat untuk menerapkan nilai Islam sebagai pedoman dan tuntunan dalam berumah tangga, maka tujuan untuk mendapatkan keluarga sakinah akan tercapai. Jika sebuah rumah tangga berhasil berjalan dengan sakinah, mawaddah dan warohmah, bahagia di dunia dan akhirat, hal itu akan memberikan kebaikan bagi semua orang yang terlibat di dalamnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.